Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ngaji lagi di channel Gus Gaul. Pada kesempatan ngaji sore kali ini kita akan ngaji bersama Bapak Miftahul Khair atau biasa disebut Pak Coy dengan tema Adabul Walidi Ma'al Jironihi atau adab anak kepada tetangganya, yang pastinya adab materi ngaji kali ini sangat penting kita pelajari sebagai pelajar, sebagai calon bapak ibu. Sudah siap toh? Menyusul Pak Niki. Iya, menyusul. Dalam ya. rangka Niki. Iya. Baiklah, karena Bapak sudah siap Pak? Sudah siap. Pun waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Para mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang adab seorang anak bersama tetangganya gitu ya. Kenapa? Karena tetangga itu adalah saudara terdekat. Jadi dengan tetangga harus baik dong. Jangan sampai tetangga musuhan, akhirnya apa? Depan rumahnya ditembok seperti di TV itu. Gara-gara tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan tetangga. Abuka wa ummuka yuhibbani jironahuma. Jadi orang tua kita ini adalah orang yang sangat baik dengan tetangganya. Jadi kalau orang tua kita sudah membukakan jalan yang bagus dengan tetangga kita, jangan sampai komunikasi dan silaturahim yang baik itu jangan dirusak gitu ya. Kenapa? Karena tetangga itu adalah saudara terdekat begitu ya. Wa yuhibbani minka an tuhibbahum aidon. Jadi kalau tetangga kita ini baik kepada kita, orang tua kita juga pasti akan senang dengan kita. Hal yang sama juga begitu, orang tua kita mengajari kita agar kita selalu berbuat baik dengan tetangga kita juga. Kenapa? Li'annahum yusa'iduna walidaika waqtal hajati. Kenapa? Karena para tetangga itu pasti akan membantu orang tua kita pada saat orang tua kita punya hajat. Coba mari kita bayangkan kalau dengan tetangga kita itu nggak baik, mau mantu sing rewangi ora enek Mas. Ngenes nggak kira-kira? Sedih ya, kita punya hajat tetapi tetangga kita nggak baik dengan kita gara-gara kita nggak bisa berbuat baik kepada mereka. Jalan mau masuk ke rumah kita di portal gitu ya, nggak bisa lewat, kan sedih gitu ya. Fa ummuka qad tasta'iru minhum ba'dal adawati wal awani. Jadi kadang-kadang biasa di dalam hidup bertetangga gitu ya, sekali-kali kan biasa kita saling minjam gitu ya, tapi minjam dikembalikan loh ya. Nanti biasanya yang laki-laki mau pergi pinjam jaketnya dong gitu ya, pinjam kok nggak kembali-kembali gitu ya. Iya, pinjam setahun. Biasanya kalau yang perempuan itu pinjam apa, jilbab Mbak ya. Iya, saling pinjam tapi ya harus dikembalikan. Nah, tetangga kita juga begitu, orang tua kita juga begitu. Kadang-kadang karena kita nggak punya sesuatu ya, misalnya kalau yang laki-laki itu mau negor pohon, mau motong pohon nggak punya gergaji, biasanya kan pinjam ya. Tapi kalau pinjam dikembalikan, jangan terus menjadi milik pribadi. Tapi ngomong-ngomong, kalau mahasiswa biasanya minjam buku dikembalikan nggak? Katanya meminjamkan buku itu sama saja memberinya, katanya begitu. Saya saya sudah banyak meminjami buku ini, tapi belum pulang-pulang bukunya kan itu. Wahum yu'iruna hadzalik. Jadi biasalah kita ini saling minjam meminjam ya. Bikulli farahin wa sururin. Biasanya kalau meminjami sesuatu itu kalau dalam keadaan sama-sama senang kan enak Mas ya. Meminjam itu kayak menjadi satu investasi ya, meminjami maksud saya. Meminjami itu menjadi investasi. Kenapa? Karena kalau kita biasa meminjami orang lain, maka suatu saat kalau kita lagi butuh juga gampang dipinjami kan gitu ya. Wa idza marida ahadun fi baitik fa inna jiranaka ya'tuna li ziyaratihi. Jadi kalau salah satu di antara keluarga kita itu ada yang sakit, karena kita memiliki hubungan yang bagus dengan tetangga-tetangga kita, pasti tetangga kita itu akan datang mengunjungi kita kan itu. Tapi nek wong iki duwablek ngono ora tahu kenal karo tanggane kan itu ya. Itu biasanya mati budal-budal dhewe kan itu ya. Katanya itu ya. Maka kita ini penting, dan berbuat baik dengan tetangga ini sebenarnya juga bagian dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah gitu ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri
fala yu'ti jarohu, kan gitu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-sekali menyakiti hati tetangganya, kan gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi tetangga adalah saudara kita yang terdekat, kira-kira seperti itu. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita bisa membangun komunikasi dengan tetangga kita itu dalam suasana yang menyenangkan gitu ya, mengembirakan, akhirnya kan kita guyub rukun Mas ya. Kalau mau masak misalnya yang putri-putri, Nabi mengajarkan kepada kita, wa idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha. Kalau kita mau masak sayur itu perbanyaklah kuahnya, tetapi tidak semuanya tentu dimakan sendiri gitu ya. Kalau kuahnya sudah banyak, diapakan? Dibagi-bagikan. Jadi Islam di Indonesia ini luar biasa. Ayam satu itu bisa jadi satu RT gitu ya. Nama masakannya apa? Soto gitu ya. Kalau kambing satu itu bisa satu RW Mas, kan itu ya. Nama masakannya apa? Gulai atau rawon, kan itu ya. Jadi Islam di Indonesia ini luar biasa, sangat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tadi itu. Kalau masak banyakilah kuahnya sehingga bisa dibagikan dengan para tetangga, kan gitu ya. Wa yad'unahu bil afiyah ya. Biasanya kalau kita sakit, para tetangga itu datang untuk apa? Wa yad'una lahu bil afiyah, untuk mendoakan agar kita yang sakit itu segera sembuh. Coba kalau kemudian nggak pernah berkunjung kepada tetangganya, sakit kira-kira diapakan Mas? Disyukurno. Iya. Untung bocah loro kayak gini, sehat kan senengane gawe kesro ae kan itu ya. Bener juga ya. Disyukurno kan itu ya. Fata'addaba ayyuhal waladu ma'ajironik wa farrih qulubahum. Wahai anakku semuanya, hendaknya kita ini berbuat adab yang bagus ya dengan tetangga kita. Gembirakanlah hati mereka. Jadi ternyata modal untuk menggembirakan tetangga itu ya nggak banyak Mas ya. Sekali waktu kalau kita lewat di depan rumahnya, monggo Pak, gitu aja sudah seneng gitu ya. Tapi biasanya kalau anak-anak zaman now apa begitu ya, kalau ketemu tetangganya malah diblayer gitu ya. Kenapa? Karena salam hormat. Salam hormat kok blayer kan itu. Bi an tuhibba auladahum wa tabtasima amama wujuhihim. Jadi kalau kita ini berbuat baik dengan tetangga kita, hendaknya kita juga apa? Menyayangi mereka gitu ya. Kalau misalnya mereka sedang kehujanan dan kita sedang membawa payung misalnya, ya mari kita ajak bareng bersama-sama lewat gitu ya. Kalau ketemu juga mungkin mengucapkan salam Mbak ya, jangan manyun aja gitu. Ketemu tetangganya kok manyun, bisa nyepet mati loh Mas kan. Makanya kalau ketemu tetangganya ya kita nampakkan wajah yang ya sumringah gitu ya. Wa tal'aba mahum bi adabin, kan begitu. Hendaknya kita kalau yang kecil-kecil main dengan tetangga ya, marilah kita ini bermain dengan permainan yang ada adabnya gitu ya. Jangan menyakitkan. Biasanya kalau berteman dengan anak tetangganya, anaknya usianya di bawahnya, biasanya untuk kalah-kalahan gitu ya. Bolanya kita tendang di tempat yang jauh sampai masuk sungai, dak jikun katanya kan itu ya. Nggak boleh lah. Biasanya kalau perempuan mainannya apa bareng-bareng sama temennya? Somprengan ya. Iya. Main bekel, nanti bolanya dilempar dulu suruh ngambil, jangan gitu. Kan kasihan begitu ya. Wahdar an tatakhosama mahum, ya hati-hatilah jangan sampai kita ini memancing kericuan dengan tetangga ya. Apa itu diantaranya? Senengannya padu ya, jangan Mbak. Apa ini? Padu itu bahasa Indonesia ya Mbak Mas? Itu kan Berantem ya, suka berantem begitu ya, jangan gitu. Au ta'khuda lu'abahum bi ghairi idzin minhum, atau kita ini mengambil mainan mereka tanpa ada izin gitu ya. Dulu itu ngomong-ngomong biasanya anak-anak di kampung-kampung itu kan biasa ya, karena dulu waktu kecil saya, tapi tidak zaman kalau saudara-saudara ini kan sudah enak ya. Dulu itu biasanya berangkat ke sekolah itu ada tetangga yang punya mangga itu biasanya langsung ambil aja gitu ya. Kalau sekarang kan jangankan ngambil mangga jatuh pun kalau anak-anak sekarang kayaknya nggak mau gitu ya, nggak doyan kan itu ya. Kalau orang-orang dulu itu karena kondisi ekonomi yang sulit itu sehingga biasa ada bahasa nyolong tebu, nyolong asem kan itu ya. Kalau anak-anak sekarang kan kayaknya nggak ada deh gitu ya, yang nyolong-nyolong itu nggak ada. Kalaupun ada katanya nyolong perasaan kan itu ya. Suka mencuri perasaan gitu ya. Au taftakhiru alaihim bimala bisika,
Atau kita ini membanggakan dengan pakaian kita ya. Nanti yang perempuan ini beli baju yang sangat mahal sampai panjangnya 2 meter diseret, orang kaya gitu loh kan. Itu ya. Yang laki-laki juga begitu, jangan sampai kita ini membanggakan diri dengan pakaian kan gitu ya. Apalagi teman-teman kita yang tidak punya duit yang cukup begitu ya. Wa idza a'tatka ummuka ta'aman aw fakihatan fala ta'kul dzalika wahdaka. Lah ini jadi kalau ini nanti kalau misalnya sama ibunya dibawain bekal ke kampus gitu ya, bawa buah-buahan, jangan makan sendiri tomal-temel di depan teman-temannya gitu ya. Saya kadang-kadang juga sedih, masa bawa minuman diminum sendiri teman-temannya nggak dikasih gitu ya. Biasanya suka beli pentol ya kalau kuliah ya. Itu ya ini pentolnya jangan dimakan sendiri mas, gimana kalau nyangkut di leher kan. Kata temannya karena nggak suka berbagi disyukurnya juga mbak ya. Oh gitu ya, salah orang gelem ngedum kan itu ya katanya. Jadi kalau kita ini dari rumah dibawain makanan, dibawain bekal, ya jangan dimakan sendiri. Saya kadang-kadang begini melihat ada seorang ibu atau orang tua yang mondokkan anaknya ini, biasanya dia memberikan jajan itu tidak untuk anaknya sendiri saja. Misalnya satu kamar itu ada 10 anak, maka dibelikanlah jajan yang sejumlah anak di dalam kamar itu. Hasilnya luar biasa. Itu agar anak-anaknya belajar berbagi dengan sesama. Ini penting. Orang itu kalau nggak diajari begitu mas, sekalipun nanti sudah kaya raya itu ya tetap pelit aja kan gitu ya. Tapi kalau sejak dari kecil dibiasakan suka berbagi dengan sesamanya, itu biasanya hatinya akan murah berbagi gitu ya. Kenapa? Karena ini di dalam hadisnya Nabi itu kan dijelaskan begini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang suka menyayangi orang lain akan biasa disayangi oleh Allah yang Maha Pemurah. Akhirnya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kita akan disayangi oleh yang di langit kan gitu. Wa auladu jironika yang duruna ilaika. Jadi kalau kita ini diberi makanan oleh orang tua kita, misalnya pas kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita yang ada di sekitar rumah, ya jangan dimakan sendiri temel-temel gitu ya. Kalau perlu teman-teman kita ini kita bagi gitu ya. Walaupun jajanannya nggak begitu banyak, misalnya sedang diberikan biasanya apa marning mas ya, atau dibelikan kacang, atau kita dibelikan makanan-makanan yang memungkinkan untuk bisa kita bagi, ya jangan dimakan sendiri, tetapi mari makanan itu kita bagi dengan sesama kita, sehingga kalau makan bersama-sama, jangan makan sendiri yang lain lihat gitu ya, itu kan menyakitkan perasaan orang lain gitu ya. Wahdar aidon antas tahzi'a bijironika. Jadi hati-hatilah jangan sampai kita ini menghinakan tetangga kita ya. Apalagi teman-teman kita yang tidak punya. Karena apa? Ada nasihat la tahtakir mandunaka. Kenapa? Kita nggak boleh begitu, falikuli syai'in maziyatun kan gitu ya. Jangan sampai kita ini merendahkan orang lain, karena setiap orang pasti memiliki kelebihan. Itu yang harus kita sadari. Autar fa'asautaka waqta naumihim. Jangan sampai kita ini teriak-teriak yang bisa mengganggu mereka pada saat tidur. Misalnya siang-siang hari mentang-mentang tipnya itu baru itu ya, muter musik kenceng-kenceng kan gitu ya, itu nggak boleh juga. Kenapa? Tidak memperdulikan kepada tetangga begitu ya. Autarmi buyutahum. Wah ini membuat tetangga hati panas. Kenapa? Karena rumahnya ini ditingkat gitu ya. Meninggikan bangunan ya kalau memang rumahnya kecil ya izin dulu lah, mohon maaf ya ini rumahnya kayaknya harus dinaikkan karena kalau dilebarkan nggak ada tanahnya. Maka dinaikkan kan gitu ya. Autuwasihu judronaha wasahatiha. Kita juga dilarang untuk coret-coret dinding orang lain gitu ya. Tapi anak-anak sekarang ini suka membuat apa mas? Tulisan-tulisan yang di dinding-dinding itu loh. Iya, graffiti ya izin dulu lah, jangan asal coret-coret gitu ya. Biasanya anak muda ini karena pengen ekspresif ya mengekspresikan ya kreativitasnya itu, kadang-kadang nggak peduli tetangganya punya tembok itu juga dicoret-coret begitu ya. Autang dura ilahim min sukubil judorani wal awabi. Atau kita ini melihat dinding-dinding tetangga kita ini yang kemudian
wah ini kok kayak begini ya, senengane menilai miliknya orang lain gitu ya. Jangan sampai lah kita ini nggak pantas gitu ya. Masuk ke rumah itu ya masuk aja, assalamualaikum, jangan kemudian celingak-celinguk, ini apa ya yang ada di dalam. Biasanya kan ada yang kayak begitu juga. Maka bagaimana kita menjaga perasaan tetangga kita, jangan sampai kalau kan ada juga Mbak orang yang kerjaannya memang senengannya kalau tetangga ke tetangga itu yang dicari kejelekannya Mas. Cari yang juru aneh apa nih? Itu ya. Survei. Nggak, ya survei nggak boleh ya. Kalau tetangga kita sedang dapat nikmat ya kita ikut bersyukur, itu lebih bagus ya daripada kemudian curiga terus gitu ya, nyinyir. Sekarang ini kan kayaknya lagi ngetren orang nyinyir gitu ya. Ya janganlah. Maka bagaimana kita membangun adab yang bagus dengan tetangga kita. Kira-kira begitu semuanya ya. Nanti kita dengan tetangga harus kita jaga perasaannya, kita jaga akhlak kita agar saling menjaga tali silaturahim. Kira-kira begitu. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kehidupan kita bersama tetangga-tetangga kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terima kasih ya sudah ngaji bersama-sama gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak merasa bosan untuk selalu belajar dan mudah-mudahan bisa dipertemukan di lain kesempatan gitu ya. Itu tadi teman-teman kita ngaji sedikit tentang adab dengan tetangga. Jadi pentingnya kita menjaga adab dengan tetangga-tetangga kita, bukan yang hanya ada di rumah, namun juga teman-teman kita di sekolah, di kampus dan di tempat lainnya. Dimanapun juga gitu ya. Dimanapun juga kita berada tetap menjaga adab kita. Iya. Akhirnya sampai di sini dulu ngaji kita. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe di Gus Gaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.